Shalom, eh, saya akan membawakan tentang Mazmur 23. Mazmur 23 adalah salah satu teks Alkitab yang paling dikenal dan paling sering dibacakan. Namun di balik keindahan puisinya, Mazmur ini menyimpan kedalaman teologis yang luar biasa. Mazmur ini bukan sekedar puisi penghiburan, melainkan pengakuan iman yang lahir dari relasi personal manusia dan Allah. Melalui Mazmur 23, Daud tidak hanya berbicara tentang apa yang Allah lakukan, tetapi siapakah Allah itu baginya. Dalam video ini kita akan menelusuri Mazmur 23 sebagai sebuah perjalanan spiritual, mulai dari pemeliharaan Allah, penyertaannya dalam lembah gelap, dan hingga kepastian persekutuan kekal bersama Tuhan. Mazmur 23 dalam bahasa Ibrani tertera di sini, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kasih setia akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita lihat dari observasi dari Mazmur 1, kita tahu bahwa di sini ada beberapa kata Ibrani yang dijelaskan dan terjemahan alaminya adalah Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ayat 6, sesungguhnya kebaikan akan kasih setia akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kata kunci dari Mazmur 23 ada kata YHWH, yaitu Tuhan. Kata ini muncul sebagai subjek sentral. Dalam Mazmur 23, YHWH digambarkan sebagai gembala pribadi yang menuntun, melindungi, mencukupi kebutuhan pemazmur. Fokusnya bukan hanya pada tindakan Allah, melainkan hubungan personal antara Allah dan sang pemazmur. Kata yang kedua adalah Roy atau gembalaku. Bentuk dengan sufiks pertama tunggal menunjukkan relasi pribadi. Allah bukan hanya gembala bagi bangsa Israel, tetapi bagi aku. Hubungan ini bersifat intim dan penuh kepercayaan. Kata yang ketiga adalah many heart atau ketenangan atau perhentian. Kata ini berasal dari akar kata Noah, beristirahat. Ini menggambarkan pemeliharaan Allah yang memberi salung, bukan sekedar istirahat fisik, tetapi ketenangan jiwa. Kata yang keempat adalah salmawet atau bayang-bayang maut. Gabungan dari sel, bayang, dan mawet, kematian, secara puitis berarti kegelapan paling dalam. Ini melambangkan situasi paling berbahaya, tetapi tetap ada penyertaan Tuhan. Kata yang kelima adalah kasih setia atau hesed. Salah satu kata teologis paling kaya dalam Perjanjian Lama, menunjukkan kasih Allah yang setia, penuh janji dan tidak berubah, meskipun manusia lemah. Komentar teologis.
Struktur teologisnya membentuk perjalanan spiritual diawali dengan ayat 1 sampai dengan 3, gambaran gembala. Makna teologisnya Allah sebagai penyedia dan penuntun hidup. Ayat 4, gambarannya penyertaan di lembah gelap. Makna teologis Allah sebagai pelindung di tengah bahaya. Dan ayat 5 sampai dengan 6, gambarannya tuan rumah. Makna teologisnya Allah sebagai pemberi kehormatan dan tempat tinggal kekal. Makna kunci teologis ada 5. Yang pertama, Allah yang personal. Pemazmur memakai kata ganti aku, bukan kami. Relasi ini menekankan iman yang intim dan langsung kepada YHWH. Yang kedua, pemeliharaan total. Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik, padang hijau dan air tenang, tetapi juga pemulihan batin dan arah hidup. Jiwaku ia pulihkan. Yang ketiga, penyertaan yang berdaulat. Dalam lembah maut, pemazmur tidak takut karena hadirat Allah lebih kuat daripada bahaya. Yang keempat, kehadiran dan kasih setia Allah bersifat permanen. Kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku, menunjukkan dinamika kasih yang aktif dan terus-menerus mengejar umatnya. Dan yang kelima, kepastian persekutuan Allah. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, melukiskan keyakinan akan keintiman abadi dengan Allah, baik dalam hidup ini maupun yang akan datang. Khotbah Mazmur 23 dengan judul khotbah dari padang rumput ke rumah Tuhan, perjalanan hidup bersama gembala yang baik. Dalam pendahuluan atau latar belakang teks. Mazmur 23 adalah salah satu mazmur paling dikenal dan paling dikasihi dari Daud. Teks ini menggambarkan hubungan pribadi yang sangat dekat antara Daud dan Allah yang ia sebut sebagai gembalaku. Latar belakang Mazmur ini lahir dari pengalaman Daud sendiri sebagai gembala domba pada masa mudanya. Pengalaman itu menolongnya memahami bagaimana Allah menuntun, memelihara, dan melindungi umatnya. Dalam budaya Israel kuno, gambaran gembala juga digunakan untuk menggambarkan raja atau pemimpin yang bijak dan penuh kasih terhadap umatnya. Karena itu, Mazmur 23 bukan sekedar puisi indah, tapi kesaksian iman yang matang dari seseorang yang telah berjalan bersama Allah dalam lembah dan di padang hijau kehidupan. Ide khotbah utama adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan sebagai gembala akan berakhir dalam persekutuan kekal di rumahnya. Kalimat peralihan, mari kita lihat bagaimana perjalanan rohani ini bergerak dari pemeliharaan ayat 1 dan 3 menuju penyertaan dalam penderitaan ayat 4 hingga kemuliaan dan persekutuan dengan Allah ayat 5 dan 6. Poin pertama, Tuhan memelihara. Kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia menyegarkan jiwaku. Artinya, Allah tidak hanya memberi kebutuhan jasmani, tetapi juga memulihkan kekuatan batin dan arah hidup rohani kita. Dalam bahasa Ibrani, kata loesar berarti tidak akan kekurangan apapun. Bentuk masa depan yang menyatakan keyakinan berkelanjutan. Gembala tidak sekedar memberi rumput dan air, tetapi memastikan kawanan tetap berada di jalan yang benar. Ilustrasinya, bayangkan domba yang mudah tersesat, panik, dan tanpa daya, namun di hadapan gembala yang lembut dan tegas, ia bisa berbaring tenang. Begitu pula kita ketika bersandar kepada Tuhan. Aplikasinya, ketika kita resah menghadapi kehidupan hidup, ingatlah bahwa Tuhan tahu lebih dulu apa yang kita perlukan. Berserah bukan berarti pasif, tetapi berjalan di dalam bimbingannya setiap hari. Poin yang kedua ada Tuhan yang menyertai dalam lembah gelap di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
Artinya, penyertaan Tuhan tidak berhenti di padang hijau, tapi terus berlanjut bahkan di saat tergelap hidup. Kata Salmafed, lembah kekelaman berarti bayang-bayang maut. Ini menggambarkan situasi ekstrim, tetapi kata engkau besertaku atau imadi menjadi pusat ayat ini, sebuah titik balik dari pembicaraan tentang Allah menjadi persekutuan langsung dengan Allah. Ilustrasinya, seorang anak kecil lebih tenang berjalan di tempat gelap bila tangannya digenggam ayahnya, bukan karena jalan itu aman, tetapi karena ia tidak sendiri. Aplikasinya, ketakutan terbesar manusia bukanlah kegelapan, tetapi kesepian. Saat kita merasa ditinggalkan, Tuhan justru lebih dekat dari sebelumnya. Ia berjalan bersama kita. Poin yang ketiga, Tuhan yang menjamukan dan meninggikan di ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Allah bukan hanya pelindung di perjalanan, tapi juga tuan rumah yang menerima kita dalam jamuan kasih dan kemuliaannya. Peralihan metafora terjadi dari gembala menjadi tuan rumah. Kata engkau menyediakan menunjukkan keramahan kerajaan. Minyak dan piala melambangkan sukacita dan kehormatan. Ayat 6 menutup dengan visi kekalan, tinggal di rumah Tuhan selamanya. Ilustrasinya, seorang tamu yang diundang ke perjamuan raja, Daud merasa diterima meski ada musuh di sekelilingnya. Ia tahu bahwa kebaikan dan kasih setia akan mengejarnya. Bukan ia yang mengejar berkat, tetapi berkat yang mengejarnya. Aplikasinya, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan atau ambisi yang gelisah. Tuhan menyiapkan bagi kita tempat kehormatan dan sukacita kekal. Percayalah, perjalanan iman kita selalu berakhir di rumahnya. Kesimpulannya, Mazmur 23 mengajarkan bahwa hidup bersama Tuhan adalah perjalanan yang penuh penyediaan, penyertaan, dan persekutuan. Dari padang hijau hingga rumah Tuhan, Daud mengajak kita kepada gembala yang baik, Yesus Kristus, yang tidak hanya menuntun kita dalam hidup ini, tetapi juga menyiapkan tempat bagi kita dalam kekekalan. Kalimat penutup, jika Tuhan adalah gembalamu, maka setiap musim hidupmu, baik padang hijau, lembah gelap, maupun meja jamuan, semuanya ada dalam rencana kasih-Nya. God bless you.